Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita selalu berharap kepada Allah, Allah cucurkan rahmat dan keberkahan hidup dalam kehidupan kita. Sejak tadi subuh sampai siang ini, bahkan sampai nanti malam, kita selalu berharap rahmat Allah berkahi kepada kita. Hadirnya kita, dimudahkannya kita menunaikan seluruh aktivitas kehidupan kita, bahkan Allah yang akan meringankan langkah kaki ayunan tangan kita menunaikan sholat Jumat yang penuh barakah pada siang hari yang berbahagia ini. Ada 3 nikmat yang Allah kumpulkan minimal. Allah kasih kita umur panjang, Allah kasih kita kesehatan, bahkan Allah masih semayamkan iman dan takwa ke dalam lubuk hati kita. Sepantasnya kita bersyukur. Mudah-mudahan dengan syukur kita ini, kita dijadikan, diakui sebagai abdun syakur, hamba-hamba yang pandai berterima kasih. Karena memang Allah katakan, la in sakartum la azidannakum. Kalau kita pandai mensyukur nikmat, otomatis nikmat-nikmat yang lain akan Allah tambah. Tapi ingat, apabila kita kufur, azab Allah amatlah pedih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap syafaatil uzma dan diakuinya kita sebagai umat beliau. Di dalam khutbahnya, khatib tidak pernah bosan-bosannya untuk berwasiat, terutama kepada diri khatib pribadi dan kita semua. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang sungguh-sungguh, menjauhi seluruh yang dilarang dan menaati apa yang Allah perintahkan kepada kita. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah singkat kita pada kali ini yaitu mewujudkan salat yang berkualitas. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 Allah sudah jelaskan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha, kata Allah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa dia? Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Agungnya salat, dia senantiasa memberikan buah, melahirkan keberuntungan bagi pelakunya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelaksanaan salat sangatlah besar peranannya dalam Islam, maka perlu selalu diperhatikan dan ditegakkan. Jika salat hanyalah gerak badan tanpa makna, kosong, melompong,
berujung dengan kepayahan, dan pada akhirnya hasilnya akan menimbulkan kebosanan. Rasulullah SAW bersabda mengenai betapa pentingnya salat, di mana Rasul mengatakan, inna awwalal yuhasibu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat adalah salat. Apabila salat kita baik, akan menjadi barometer bagi ibadah-ibadah kita, umrah kita, haji kita, puasa kita, zakat kita, dan lain-lain sebagainya. Tetapi apabila salatnya tidak baik dan tidak diterima, maka amal-amal yang lain pun akan dipertanyakan tentang keutamaan dan juga kebaikan dan lain sebagainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW pernah berkata kepada Bilal, wahai Bilal, bahagiakan aku dengan salat. Salat adalah sumber ketenangan jiwa, sumber daripada kegembiraan. Maka tidak heran Nabi dan sahabat-sahabatnya suka berlama-lama dalam salatnya. Bahkan pernah kita dengar sampai bengkak kaki beliau dalam menunaikan salat. Apa rahasia kebahagiaan salat itu? Hanya mereka saja yang bisa rasakan, sementara kita tidak? Tidak. Maka perlulah kita tingkatkan bagaimana salat yang kita lakukan. Andai hari ini 40 tahun umur kita, andai 50 tahun umur kita, lebih 40 tahun kita sudah melaksanakan salat, maka mesti kita tingkatkan kualitasnya, bacaannya, kehusukannya apalagi. Karena ini yang penting sekali, bahwa khusuk tersebut seperti ruhnya dalam salat, seperti ruhnya dalam badan. Bagaimana mungkin badannya kuat tetapi ruhnya tidak ada? Maka inilah pentingnya bagi kita untuk senantiasa menciptakan, berusaha sekuat tenaga kita. Ketika salat itu mesti kita jalankan dengan penuh dengan keyakinan, dengan penuh kehusukan, dengan seluruh kekuatan yang ada pada kita untuk mencapai harapan-harapan yang telah disampaikan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, bahagia dengan salat. Inilah juga buah daripada salat tersebut ketika kita laksanakan dengan khusyuk. Maka sesungguhnya dijelaskan dalam surat Al-Ankabut, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu tanha anil fahsai wal munkar, yang punya efek bisa mencegah orang untuk berbuat mungkar dan bisa membuat motivasi orang untuk senantiasa berbuat kebaikan. Jadi sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Salat yang bagaimana bisa mencegah kebajikan, yang mencegah kekejian tersebut. Bukankah ada orang yang rajin salat tetapinya maksiatnya jalan terus? Seperti orang bilang STMJ, salat terus, maksiat jalan. Salatnya hebat tetapi menjadi tukang ghibah, menjadi tukang namimah, masih juga mengidap penyakit hati, iri, dengki. Tentu pasti ada yang error dalam salat tersebut. Sebagaimana Nabi bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai yang bersih di depan pintu rumah kalian atau rumah seorang kalian, dia mandi di sana 5 kali sehari, maka masih adakah kotoran yang tersisa? Maka sahabat-sahabat menjawab, tidak ada kotoran tersisa sedikit pun wahai baginda Nabi. Demikianlah permisalan orang yang melaksanakan sholat dalam 5 waktu seperti orang yang membersihkan diri dengan sungai yang mengalir di depan rumahnya. Setiap hari 5 kali ia mandi. Bahkan sahabat-sahabat Nabi mengatakan hampir mustahil, dipastikan tidak ada lagi sisa-sisa daki-daki kotoran-kotoran yang menempel. Itulah harapannya, dengan sholat tersebut bisa menghilangkan seluruh nokta tinta akibat dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa belajar bagaimana menciptakan sholat lebih berkualitas menuju kepada kehusukan. Begitulah agungnya sholat, bisa membersihkan segala noda-noda kejelekan,
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan batas antara kekafiran dan keimanan. Barang siapa yang menegakkan sholat, dia muslim. Jika tidak, ia kafir. Sebagaimana Rasul bersabda, perbedaan antara muslim dan kafir adalah as-salat. Hadis riwayat Muslim. Kedudukan khusyuk ini yang perlu kita ingatkan. Seperti ruh bagi dalam tubuh orang-orang yang sehat, yang masih hidup, begitulah pentingnya sholat tersebut ada khusyuknya. Dan inilah yang dijamin orang-orang yang beruntung. Dan sholat-sholat orang yang khusyuk inilah ketika kita bisa melihat bagaimana di hadapan kita kemungkaran bisa dirubah. Tetapi apabila sholatnya jauh daripada kehusukan, maka hampir-hampir tidak didapatkan seorang pun dalam sholat itu kecuali kerugian. Maka untuk itu kita senantiasa berusaha sekuat kemampuan bagaimana sholat kita bisa dihiasi dengan khusyuk, baik ucapannya, gerakannya, kerendahan dan ketulusan, dan ketenangan dan ketundukan, serta cinta dan pengagungan. Maka orang-orang yang sholat tersebut akan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh hina, mengharap senantiasa Allah memberikan keberkahan dalam kehidupannya lewat sholat tersebut. Maka Allah katakan, wasta'inu bisabri wassalat. Maka kita meminta tolong dengan sabar dan juga dengan sholat. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, agar khusyuk dalam sholat memang tidak semudah yang kita ucapkan. Namun masing-masing belum tentu kita tidak bisa. Tetapi dengan sungguh-sungguh kita berharap kepada Allah untuk memberikan kepada kita bagaimana sholat yang khusyuk tersebut. Mencontoh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya kita datang ke masjid dengan penuh dengan tenang, tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian mengosongkan hati kita dari kesibukan dunia yang mempesona kita. Semerbak wangi badannya, meluruskan dan merapikan shop. Tidak melihat ke atas atau ke samping dan sebagainya. Dan menjauhi segala apa yang bisa mengganggu khusyuk. Seperti bernyanyi-nyanyi di masjid. Membaca Al-Quran yang keras di samping orang yang sholat. Bahkan juga tidak boleh kita memakai pakaian yang bergambar, yang bertulis-tulisan, ataupun juga bergrafiti dengan kata-kata dan juga yang lain sebagainya. Maka untuk itu, ini salah satu bagaimana usaha untuk menciptakan sholat khusyuk tersebut. Begitu juga dengan suara-suara gaduh, handphone dan macam-macam yang mesti kita hindarkan, sehingga khusyuk, kesempurnaan sunnah-sunnah dalam sholat secara keseluruhan, seperti bacaan Al-Quran yang fasih, terutama imam kita, dengan merenungi maknanya. Sebab realita yang terjadi ada sebagian, bahkan kebanyakan kita, yang apa yang dibaca tidak masuk ke dalam hati kita. Maka untuk itu kita senantiasa belajar untuk bisa memaknai, bisa memahami makna dari apa yang kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang pernah disebutkan dalam hadis Aisyah, beliau sholat 4 rakaat, jangan engkau tanya bagus dan panjangnya. Riwayat ini menunjukkan bahwa membaguskan sholat maksudnya memperbanyak atau memanjangkan bacaan-bacaan, tenang dalam gerakannya serta khusyuk. Sholat harus tumakninah, yaitu tentram dalam gerakan, baik ketika kita berdiri dan rukuk dan sujud, duduk di antara dua sujud, dan juga lain sebagainya. Kemudian dalam sabda Rasulullah, apabila engkau akan melaksanakan sholat, maka sempurnakan wudukmu, kemudian menghadaplah ke kiblat, bertakbirlah dan bacalah apa yang mudah dari Al-Quran, kemudian rukuk sehingga benar-benar rukuk, kemudian angkat kepalamu sehingga engkau benar-benar berdiri, kemudian sujudlah dengan benar-benar sujud, kemudian angkat tubuhmu sehingga rata dan benar duduk, kemudian sujud dengan benar, kemudian angkatlah sehingga benar-benar berdiri, kemudian lakukan semua itu di dalam sholatmu yang seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah, juga dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah pencuri yang mencuri sholatnya. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri sholatnya? Ia bersabda, yaitu yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Betapa jeleknya seseorang yang dicap sebagai maling, pencuri yang mengambil hak manusia tanpa ada hak. Sudah begitu jeleknya dalam pandangan masyarakat, apalagi dalam hal ini yang diambil adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran Rasulullah mengatakan sebagai sejelek-jelek manusia, apalagi yang tidak sholat.
maka sangat perlu untuk terus kita dakwahi orang-orang yang tertimpa musibah berupa kemalingan atau hartanya dijamret atau orang saja kadang-kadang tak bisa tertidur berhari-hari. Bagaimana kita orang-orang yang sholat dikatakan mencuri? Salah satunya adalah orang-orang yang menghilangkan kehusukan atau ia justru menjadikan hidupnya masih tenang-tenang saja tanpa dia selalu memperhatikan kualitas ibadah sholatnya. Dari Amr bin As, Khalid bin Walid, dan Sarbil bin Hasanah serta Yazid bin Sufyan, mereka berkata, Rasulullah melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk dalam sujudnya, maka sabdanya, seandainya orang ini mati dalam keadaan seperti itu, maka ia mati bukan millahnya Muhammad. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini menerangkan bahwa mereka yang tidak menyempurnakan ruku, orang yang tidak menyempurnakan sujud, seperti burung yang mematuk atau ayam jago yang makan, berarti ia telah mengerjakan sesuatu amalan yang tidak disukai oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Akhir kata, tidak adalah penyimpangan moral dan tidak kejahatan yang terjadi di tengah kaum muslimin, kecuali itu semua bersumber pada kelalaian mereka dalam menegakkan sholat. Sholat ini adalah barometer. Ketika imam menyuruh kita sujud, kita akan sujud. Ketika imam menyuruh kita rukuk, kita akan rukuk. Inilah persatuan dan kesatuan, satu kata dan perbuatan antara imam, antara jamaah dan lain sebagainya, satu padu. Jangan pernah kita mengira kita lebih baik dari golongan yang lain atau sebaliknya. Inilah pentingnya persatuan dan kesatuan. Apabila persatuan dan kesatuan ini barometernya sholat, insya Allah janji Rasul, Islam adalah mulia dan paling tinggi, tidak ada lagi yang lebih di atasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita kekuatan untuk menjadi orang-orang yang dalam sholatnya penuh dengan kekhusukan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله والملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma dafa'ana al waba wal riba wal zina wal fawahitha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma sallimna wal muslimin wa afini wal muslimin waghfirna wal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil kurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.